nggak mau ngomongin itu, karena itu bukan urusan saya. Kenapa nama saya dibawa-bawa? Aneh kan, kok jadi semua orang jadi sasaran begitu? Apakah karena saya nggak berada di pihak Anda begitu, jadi Anda fitnah saya begitu? Ya kan, begini-begini itu nggak sehat teman-teman. Jangan nodai fokus saya datang ke media sosial ini. Ya, kemarin saya naik di komalnya istri Anda, ya, karena nama saya disebut di situ. Seolah-olah saya ini ikut ambil bagian dalam rangka ingin menjatuhkan Anda. Kerjasama ingin manas-manasin istri Anda. Betul tidak teman-teman, live-nya seperti itu? Ada tuduhan miring kepada saya. Makanya saya naik klarifikasi. Saya katakan, saya tidak pernah ada inisiatif sekecil apapun ngejatuhkan dia. Saya ngomong begitu tuh. Dan saya tidak pernah ada inisiatif juga pengen ngeboikot dia tuh, nggak ada. Nggak ada saya pernah lakukan itu. Pernah nggak? Dan saya bilang tuh, dari awal visi misi saya datang ke media sosial ini itu dalam rangka ingin melakukan pewartaan iman Katolik. Udah sampai situ saja. Tapi kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut begitu loh? Iya. Apakah karena saya berkawan dengan Kak Mina? Apakah saya karena berkawan dengan Joseph? Ya, ditudinglah kami ini kerjasama untuk menjatuhkan dia. Kalau saya mau menjatuhkan kamu, RK, sudah dari masalahnya Edis, betul nggak? Sudah dari masalahnya Putri, saya sudah jatuhkan kamu tuh. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap ngerangkul kamu kan? Kami tetap naik ke live kamu, nge-support kamu. Bahkan video-video kamu tuh saya bantu posting ulang. Di situ kamu benar begitu. Tapi kalau masalah internal keluarga, saya nggak mau ikut campur. Jangan bawa-bawa nama saya dong. Itu kan hanya karena saya tidak mendukung kamu, saya seolah-olah ingin ngeboikot kamu. Ini kayak gini-gini kan nggak sehat. Kenapa sih bawa-bawa nama orang begitu loh? Penonton saya tahu loh, saya setiap live itu nggak pernah nyebut-nyebut nama kamu untuk merendahkan kamu. Bahkan 2 kali saya live itu, saya selalu membawa kamu dalam doa. Betul tidak Ibu Tabita? Betul tidak Kak Joyce? Betul nggak? Kita ketika mengakhiri live, kita doakan dia kan dengan istri. Apa doa kita? Tuhan, semoga keluarga ini dipulihkan. Dan setiap orang yang bertanya, berusaha pengen ngejatuhkan kamu, RK. Apa saya katakan? Jangan jadi Tuhan atas dosa orang. Betul tidak saya katakan seperti itu? Ya kan? Jangan menghakimi orang. Kita nggak tahu masalahnya mereka tuh seperti apa begitu. Kok tiba-tiba nama saya direndah-rendahkan tuh? Saya tidak pernah nyebut-nyebut nama kamu lewat media sosial ini. Tanya Bang Nahak itu. Setiap saya live di TikTok ini, ada orang yang ingin bertanya tentang pribadi kamu. Apa saya katakan? Jangan tanya saya. Tanya kepada Teh Rosi. Kalau tidak, tanya kepada RK-nya langsung. Saya tidak tahu menahu urusan internal mereka. Saya katakan seperti itu loh. Bahkan kami doakan loh. Kok tiba-tiba nama saya disebut-sebut itu loh. Disebut saya merendahkan RK. Saya berusaha pengen ngeboikot RK. Mana buktinya? Coba. Mana buktinya saya ngomong di media sosial seperti itu? Tunjukkan saya satu videonya. Tolonglah jangan bawa nama saya. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya nggak mau. Ya, makanya saya nggak mau berpartisipasi. Apalagi situasinya masih seperti ini. Makanya berapa hari ini kan saya live sendiri. Betul tidak teman-teman? Kenapa saya tidak naik ke live-nya Joseph? Nanti saya disebut kerjasama dengan Joseph. Ya kan? Saya live sendiri itu kenapa? Karena saya menghindari tuduhan-tuduhan yang akan dilakukan kepada saya. Dan saya setiap saya live nggak pernah saya sebut-sebut nama kamu RK. Gak pernah. Apalagi menghujat kamu, gak pernah saya sebut-sebut nama kamu. Kenapa nama saya kamu sebut-sebut? Kamu sebut saya herder, kamu sebut saya anjing. Ini parah banget nih. Kok jadi nyebut-nyebut nama saya, kok merembet ke saya tuh loh. Ya, saya ini orang yang paling malas kelahi-kelahi lewat media sosial. Ya, saya nih laki-laki. Kalau ada masalah dengan saya, temuin saya. Kalau tidak selesai baku pukul kita. Itu aja sudah. Oh, saya laki-laki nih. Saya dilatih dari kecil itu untuk menyelesaikan masalah itu bukan dari luar, bukan dari ketemu sama saya langsung. Apa salah saya? Kalau benar saya terbukti salah, saya minta maaf. Tapi kalau saya tidak pernah melakukan kesalahan dan Anda tuduh saya, loh, ini salah satu hal yang bikin orang percekcokan terjadi nih.
Orang tidak pernah nyebut-nyebut nama dia. Saya selalu mengatakan tuh, kalau ada live yang tentang doxing orang, apa saya katakan? Jangan tonton live itu. Betul tidak teman-teman? Dan tolong jangan bawa-bawa masalah internalnya orang lain ke dalam live saya. Ya, sekritis-kritisnya saya kepada Edis TV saja, saya nggak pernah bahas-bahas pribadinya Edis TV. Itu bukan ranah saya. Doxing masalah pribadinya dia. Nggak pernah. Tanya Kak Grateful itu. Bang Nahak, terima kasih Bang Nahak. Tanya Kak Grateful itu. Pernah nggak Kak Grateful? Saya itu ikut campur urusan internalnya orang tuh. Apalagi masalah pribadinya orang. Nggak pernah sih ikut campur. Tapi kalau masalah pengajaran, saya bal-bali Anda. Ya. Tiba-tiba kok nama saya disebut-sebut, saya menjelekkan dia lewat TikTok. Kapan? Makanya tadi kan saya minta naik tuh. Saya bilang up saya RK. Saya minta buktinya. Tunjukkan satu bukti dalam video live saya pernah menjelek-jelekkan Anda lewat dari live, ya. Atau mengundang dan mengajak penonton-penonton Katolik ini untuk meninggalkan Anda atau tidak mau nonton Anda. Nggak pernah saya ngomong begitu kok. Setiap saya live itu pasti temanya pengajaran iman Katolik. Yesus adalah Allah, silakan tanya. Betul Bang Nahak, ini saksinya. Sini sudah 2 kali difitnah teman-teman. Fitnahan pertama, saya disebut kerjasama untuk menjatuhkan Romo Cafe. Kalian bayangkan coba. Ikut campur urusannya Romo saja saya tidak pernah. Betul tidak? Tiba-tiba nama saya difitnah tuh oleh oknum tertentu. Saya nggak mau nyebutkan namanya siapa. Ya, teman-teman kalau tahu orangnya, Anda akan kaget orangnya siapa. Dan saya tidak mau bawa kasus itu. Karena saya tahu kalau kasus ini saya angkat dan saya sebutkan siapa yang nuduh-nuduh saya itu, pasti nanti jadi polemik gitu. Saya tahan-tahan tuh. Tiba-tiba kasusnya si RK ini, RK nyebut-nyebut nama saya. Aneh. Begini, kalau Anda buka live seperti itu nyebut nama saya RK, Anda katakan saya kerjasama menjelekkan Anda lewat live loh ya. Ya, lewat media sosial ini. Tunjukkan videonya. Jangan Anda seperti melempar sebuah bola liar tuh. Kemudian nanti orang berasumsi begitu. Oh Jackson seperti ini. Saya itu nggak pernah mau ikut campur urusan orang. Saya katakan lewat live-nya Kak Rusi itu. Saya terlalu kecil untuk ikut campur urusan internalnya keluarga Anda. Apakah Jackson itu pernah ikut ambil bagian dalam masalah rumah tangga RK? Pernah. Apa yang saya katakan? Saya nasehatin RK. Jangan kamu bohong RK. Screenshotan chatnya masih ada sama saya. Saya ngomong apa? Bang RK, tenang, kalem. Jangan dibalas tuh apa yang dilakukan oleh Terosi. Mungkin Terosi itu lagi dalam tekanan tuh. Saya ngomong begitu loh. Bawa dalam doa. Pakai waktu kamu untuk refleksi dan relaksasi diri. Saya ngomong begitu loh. Dan apa kata RK? Thank you ya Jack ya. Gua akan ingat lo selalu, katanya begitu. Saya nggak pernah ngerendahkan dia teman-teman. Ya, tiba-tiba nyebut-nyebut nama saya. Dan lagi gini loh, logika sederhana, bagaimana mungkin saya itu, Anda berharap saya membela apa yang Anda lakukan? Betul tidak? Orang Katolik itu jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, begitu. Kalau memang terbukti Anda seperti itu, ya saya nggak bakal bela Anda, begitu loh. Pasti saya akan menguatkan Terosi lewat doa, lewat dari dukungan moral. Itu loh. Karena saya nggak mau itu di pihaknya Anda kemudian saya jatuhkan Kak Rosi, atau di pihaknya Kak Rosi saya jatuhkan Anda. Saya nggak mau seperti itu. Gimana sih? Nuduh saya ikut-ikutan buat grup. Tanya sama Terosi, ada nggak saya itu pernah satu grup di WhatsApp? Ya, Terosi ada nggak di bawah Terosi? Ada nggak Jackson itu tergabung atau terafiliasi satu grup di WhatsApp? Ya, dan kita tuh saling chat-chat begitu. Nggak ada. Tunjukkan. Coba buktinya mana coba? Ya, nomornya Terosi saja saya nggak punya kok nomornya dia. Jangan begitu kamu RK. Ya, kamu bawa nama saya kok, kebiasaan kamu tuh. Belum masalah Ko Stefanus RK. Kamu tahu Ko Stefanus? Ya, Ko Stefanus itu sampai blokir saya 1,5 bulan. Ya, cuman gara-gara apa? Malas saya ngomong di sini.
Kok Stefanus itu ngeblokir saya 1,5 bulan. Dan dia berpikir saya tuh buruk-buruk karena siapa? Nggak perlu saya sebutkan sumber beritanya dari mana. Tapi nggak pernah saya bawa kasus itu lewat media sosial. Karena TikTok ini itu bukan tempat di mana kita itu saling menghakimi. Kok tiba-tiba kamu sebut-sebut nama saya tuh loh? Kebiasaan betul tuh loh. Bertanggung jawablah dengan apa yang kamu lakukan. Selesaikanlah dengan istrimu. Saya ngomong sama saya ngomong sama kamu kan RK. Saran saya apa? Pulang sudah ke rumahmu, selesaikan dengan baik. Saya katakan seperti itu kan? Betul tidak teman-teman? Kita buka-bukaan aja. Pulang sudah ke rumahmu Bang RK, selesaikanlah dengan baik. Bawa Romo. Kalau memang pada akhirnya kalian tetap lanjut, syukur kepada Allah. Saya katakan seperti itu. Kalau nanti pada akhirnya tribunal memberikan sebuah keputusan kalian harus pisah, pembatalan janji perkawinan, nggak apa-apa. Supaya kasus ini tidak berlarut-larut. Saya ngomong begitu loh. Kok tiba-tiba saya difitnah-fitnah tuh loh. Kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama. Saya tuh kalau dibilang sedih, saya tuh sedih dengan Terosi. Siapa nggak sedih lihat Terosi? Saya juga sedih lihat Anda. Bahkan saya tuh buat video. Ada nggak kalian nonton teman-teman? Video TikTok saya yang saya buat tuh. Ada nggak kalian lihat itu? Saya buat video TikTok tentang perkawinan dalam pandangan gereja Katolik. Pernah nonton nggak kalian? Kenapa saya buat itu? Untuk menguatkan orang-orang Katolik yang memiliki hubungan perkawinan. Saking saya itu peduli dengan orang Katolik. Kamu ini RK tiba-tiba sebut-sebut nama saya. Saya nggak pernah ikut campur urusan kamu. Tanya Kak Ivan itu. Kak Ivan itu orang yang paling sering nangkring di live saya. Pernah nggak Kak saya sebut namanya RK? Atau ngerendahkan dia? Atau menghujat dia? Atau memanfaatkan keadaan pengen ngejatuhkan dia? Tanya Ko Henry ini. Pernah nggak Jackson buat seperti itu? Nggak pernah dari mulut saya keluar seperti itu. Tapi tiba-tiba kenapa Anda tadi live sebut-sebut nama saya? Saya itu herder. Saya itu berusaha pengen ngejatuhkan kamu. Saya itu tampil di TikTok pengen ngerendahkan kamu, pengen bersatu, pengen ngeboikot kamu. Videonya mana? Videonya saja tidak ada, kamu sebut-sebut nama saya tuh loh. Ya sudah cukup sabar teman-teman. Nah ini ya, beliau tuh nyinggung-nyinggung saya tahu kok. Tapi dia nggak menyebutkan nama saya dan saya tidak mau memperhatikan itu karena dia tidak menyebutkan nama saya, toh betul tidak? Saya nggak mau ikut campur tuh. Tapi hari ini Anda sebut-sebut nama saya. Oh, saya punya masalah apa dengan Anda? Sebut pecundang. Saya ini laki-laki dan saya tidak pernah diajari oleh orang tua saya untuk menyelesaikan masalah lewat media sosial. Ya. Kita laki-laki ini ya, bukan perang mulut. Kalau tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, kita baku pukul. Itu laki-laki. Sebut-sebut nama saya nggak pernah ada urusan sama Anda kok tiba-tiba nama saya disebut-sebut. Tanya sama Kak Lisa ini. Kak Lisa tuh juga biasa nonton Jackson itu live di roomnya Bang BL tuh. Pernah nggak Kak Lisa? Saya itu sebut-sebut nama RK, menjatuhkan RK. Atau berusaha memanfaatkan keadaan agar donatur itu ke Jackson. Nggak pernah. Saya tuh nggak punya donatur, asal Anda tahu. Kalau saya punya kepentingan di TikTok ini, saya taruh nih di latar belakang saya nih. Nomor BRI atau BCA. Ya kan? Kalau tidak di profil saya, support nomor dana. Pernah nggak saya buat seperti itu? Nggak pernah. Anda ini TikTok ini tempat hiburan, TikTok ini tempat pewartaan, bukan tempat drama. Jadi jangan seret-seret saya untuk ikut drama Anda. Janganlah adu domba orang begitu loh, untuk membenci saya begitu loh. Ya, jangan ngadu domba orang untuk ngebenci saya. Apa salah saya sama Anda? Coba sebutkan satu kesalahan saya sama Anda. Coba. Ya, dan saya tidak pernah merasa tersaingi dengan siapapun. Gimana sih kok sebut-sebut nama saya tuh loh? Saya nggak ikut campur urusan rumah tangga Anda kok sebut-sebut nama saya. Gimana sih Anda itu? Ya, mau sebesar apapun upaya Anda untuk menghasut orang-orang Katolik ataupun orang-orang Kristen untuk benci kepada saya,
Dengan semua hal yang saya tidak pernah lakukan kepada Anda, Tuhan yang berperkara kepada Anda. Saya kasih tahu Anda tuh, Tuhan yang berperkara kepada Anda. Anda itu jahat sekali loh. Saya itu live ya. Ketika saya mengakhiri live saya RK, saya doakan Anda dengan Kak Rusi loh. Betul tidak Cak Feli? Kita doakan ketika saya itu selesai live dan penontonnya itu masih 800 orang pada saat itu. Saya doakan Anda loh. Apakah dalam redaksi kalimat doa saya mendiskreditkan Anda? Nggak pernah. Tiba-tiba Anda air susu Anda balas dengan air tuba begitu kan, parah banget Anda itu. Loh, bagaimana kita mau meluruskan miskomunikasi ini? Dia saja tidak mau naikkan saya kok tadi. Dia tadi kan sebut-sebut nama saya. Saya pergi ke komalnya tadi, saya bilang naikin saya. Up RK, saya bilang up RK, naikin saya. Ada nggak dinaikin? Nggak dinaikin tadi saya. Justru akun saya tadi diblokir, di mute. Ya kalau begini kan lempar bola liar begitu loh. Nanti saya yang dirugikan di sini. Maksudnya apa? Orang-orang Kristen akan berpikir saya ini buruk dengan tuduhannya Anda. Padahal saya tidak pernah melakukan dengan tuduhan yang Anda lakukan. Anda jangan bawa nama Tuhan untuk menuduh ciptaan Tuhan. Saya kasih tahu Anda ya. Anda jangan bawa nama Tuhan untuk menuduh ciptaan Tuhan. Anda menuduh saya, Anda menuduh Tuhan. Anda tiba-tiba nuduh-nuduh saya itu loh. Sebut saya herder, sebut saya herder. Saya bukan herder Anda. Loh iya teman-teman. Setajam saya mengkritisi Edis TV, pernah nggak saya itu membahas-bahas pribadinya Edis TV? Pernah nggak? Edis TV punya istri segini. Nggak pernah saya bahas-bahas seperti itu. Saya ini fokus pengajarannya. Apa yang dia sampaikan itu yang saya kritisi. Orang lain saja, orang non-Katolik saja saya perlakukan dengan baik. Apalagi Anda Katolik. Mana sih? Anda ini fitnah-fitnah saya macam-macam tuh loh. Ya, biarkan bukti yang berbicara di situ. Anda jangan fitnah-fitnah saya nggak pernah menjelekkan Anda kok. Mana sih? Bikin fokus pewartaan kita jadi hancur saja Anda itu. Aneh banget sih. Begitu, mending kita selesaikan lewat telepon RK. Mana RK nih? RK nih kalau dengar ya, RK. Kalau Anda nuduh saya, ayo kita selesaikan lewat telepon RK. Kalau Anda mau lewat live, ayo kita selesaikan lewat live. Buktikan satu perkataan saya lewat dari media sosial yang menghujat Anda. Ya, coba buktikan. Jangan begitulah, jangan seperti perempuan lah. Ya, kalau perempuan kelahi-kelahi lewat dari media sosial itu wajar, perempuan. Ya, tapi kalau laki-laki jangan seperti itu. Laki-laki itu kalau permasalahan di dalam perkataan tidak bisa diselesaikan, baku pukul kita. Itu laki-laki. Laki-laki itu jangan cuma yang di bawah bisa dipegang, omongan tuh bisa dipegang, jangan cuma di bawah. Anda ini kok bawa nama saya tuh, saya nggak tahu urusan pribadinya Anda seperti apa, kok bawa nama saya tuh loh. Aneh. Coba teman-teman, kalau dia masih live bilangin naikin Jackson begitu. Biar saya naik sekarang ke live-nya dia. Coba bilangin naikin Jackson. Coba saya minta satu bukti saya merendahkan dia lewat dari media sosial. Coba satu bukti aja. Kalau tidak ada ya jangan. Saya ini sudah nahan-nahan loh dari kemarin. Saya tuh sebenarnya nggak mau teman-teman menodai fokus saya untuk pewartaan loh. Malas betul ada orang-orang seperti itu gitu loh. Ya coba kalian komen di bawah, naikin Jackson gitu. Buktikan satu video di live TikTok, kalian mention begini. Buktikan satu video lewat dari live TikTok saya merendahkan RK. Coba. Saya mengadu domba RK dengan Terosi. Coba. Bilang dia seperti itu. Buktikan satu video. Jangan nyebut-nyebut nama saya tiba-tiba Anda tidak bertanggung jawab tuh. Iya. Kalau Anda benar, Anda jangan takut. Betul tidak kok Henry? Jangan takut Anda naikin saya kalau Anda benar. Kita diskusi santai. Buktikan satu perkataan saya.
Iya, tiba-tiba nama saya disebut-sebut. Saya tadi live. Penonton saya tadi 700 orang. Ada nggak teman-teman saya pernah bahas-bahas dia tadi? 20 menit sebelum saya live sekarang ini. Setelah live saya tadi rungkat. Ada nggak saya sebut-sebut nama dia? Nggak ada saya sebut-sebut nama dia. Sudahlah RK, jangan bawa-bawa saya. Jangan seret-seret saya ke dalam dramanya Anda. Drama Anda ya selesaikan saja. Jangan seret-seret saya. Ya, saya dengan Katolik Dayak, dengan Joseph, ya, dengan Mina sekalipun, kami itu fokus pewartaan. Kalau mereka berbicara, berarti keadaan ini nggak baik-baik saja. Gimana sih kok bawa-bawa nama saya itu loh? Gimana sih? Tanya Kak Elizabeth nih. Kak Elizabeth ini suka share-share live-nya Jackson. Ada nggak Kak Elizabeth Jackson nyebut-nyebutkan RK untuk tujuannya menjatuhkan dia lewat live-nya Jackson? Pernah nggak? Nggak pernah. Bro Katolik Dayak nih. Atau Bang Bang hampir percaya nih. Pernah tidak? Nggak pernah saya begitu. Kenapa tiba-tiba nama saya dibawa-bawa? Aneh. Wah, saya ini masih tahan-tahan gitu. Jangan Anda itu memancing-mancing ikan di sungai yang keruh. Apa? Anda mau ngadu domba saya dengan C. Katarina? C. Katarina tuh sudah minta maaf sama saya. Dengan semua hal yang dilakukan kepada saya. Dan saya juga sudah minta maaf kepada dia. Jadi Anda mau ngadu domba saya dengan C. Katarina? Sudah selesai itu. C. Katarina sudah minta maaf sama saya. Anda ini kebiasaan sebut-sebut nama saya tuh. Saya nggak ikut campur urusan Anda kok. Ya kalau saya pakai masker masalahnya apa? Apa masalahnya dengan Anda? Masalahnya apa dengan Anda? Saya mau pakai masker, saya mau pakai kacamata, fashion saya kok yang sibuk Anda sih? Betul nggak teman-teman? Aneh. Pernah nggak saya kritisi Anda? Oh RK ini pakai kacamata, pakai topi, urusan Anda lah. Orang itu fashion Anda kok. Ngapain Anda sibuk dengan fashion saya kok? Mana sih? Jadi jangan bawa-bawa nama saya untuk masalah internal Anda begitu. Saya sudah lama diam di sini. Kalau saya buka masker takutnya ganting saya nanti kelihatan. Gimana teman-teman? Kita lanjut pewartaan ya. Saya sudah puas ini marah-marah. Iya teman-teman, saya tuh nggak biasa kalahi mulut itu Bang Nahak. Jujur Bang, saya tuh menghindari hal-hal seperti itu Bang. Ya, karena mulut ini berbahaya, apalagi di media sosial. Pernah nggak saya ngomong-ngomong bahas-bahas begitu? Nggak pernah. Ya, lebih baik saya itu baku pukul di atas ring. Makanya saya ini ikut tinju, makanya saya ikut boxing, makanya saya ikut silat. Ya, lebih baik kita baku tinju, baku pukul di ring itu selesai sudah sampai situ. Betul nggak Kodon? Selesai sudah sampai situ perkara. Daripada gosip A, gosip B, gosip C lewat dari media sosial itu nggak benar gitu loh. Itu yang bikin rusak Katolik itu loh dengan semua gosip-gosipan itu. Yang keren saya. Sebut-sebut nama saya tuh loh. Ada yang mau naik? Ada yang mau naik teman-teman? Kita langsung diskusi iman aja ya. Aduh ini bikin jengkel aja. Saya sengaja nggak naikin Kak Mina dengan teman-teman yang lain karena nanti kalau kita naikkan Kak Mina nanti disebut kita kerjasama tuh ngadu domba orang. Ya, saya makanya nggak mau naik tuh. Air mana air? Di dapur air. Ya Anda jangan suruh saya stop, Madonna. Ini orang-orang nih aneh kadang-kadang komen di sini. Ngapain Anda suruh saya stop? Yang Anda suruh stop itu orang itu, bukan saya. Kok saya Anda suruh bilang stop? Saya ini kurang calling down apa lagi? Ya, saya dituduh tuh pernah. Kita boleh mau bersyukur dapatnya 60, dia ambil sama cem-cemannya 50.
10. Itulah bensin sama istrinya sama keluarganya. Mau balik nyebrang Pas kapal pula 3 juta aja lo nggak ada duit lagi. Ya ampun ya Allah. Pas pula lagi makan. Siapa? Si Scorpio. Kampret lah. Sehingga seolah-olah kita subjek itu adalah sesuatu yang terpisah dan bisa itu, tapi enggak. Senang dengan drama-drama. Masalah apa? Masalah makan-makan gini diupload. Mau lagi, udah nggak mau saya. Klarifikasi kalian di situ. Panas kalian di situ. Emosi kalian di situ. Bodoh amat.